Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini kita belajar pelajaran ke-7, materi tentang ketika kehidupan telah berhenti. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum kita masuk di materi, tujuan pembelajaran hari ini yakni yang pertama, kalian dapat meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Yang ketiga, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Dan yang terakhir, dapat menemukan hikmah kepada hari akhir dengan benar. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah keyakinan yang teguh. Beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang tertulis dalam Al-Quran tentang hari akhir termaksud kiamat akan terjadi. Kemudian makna hari akhir, hidup bermakna. Keyakinan ini mendorong kita untuk hidup dengan penuh makna, karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Makna yang kedua, menghindari keburukan. Iman kepada hari akhir memicu kita untuk menghindari perbuatan buruk dan memaksimalkan amal kebaikan, karena kita tahu bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Selanjutnya, pengertian dari beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat termaksud ke dalam rukun iman yang kelima. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Selanjutnya, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Jenisnya ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Pertama, kiamat sugro, itu tanda-tanda kecil berupa kejadian-kejadian yang sudah terjadi, seperti meningkatnya kemungkaran dan perzinahan, tanah longsor, tsunami, banjir, dan lain-lain. Dua, kiamat kubro, tanda-tanda besar meliputi kejadian-kejadian yang belum terjadi, seperti munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari arah barat. Selanjutnya, tanda-tanda kecil hari akhir. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, kemaksiatan yang meluas. Yang ketiga, terlalu banyaknya kebodohan dan sedikitnya ilmu. Yang keempat, penyebaran fitnah. Yang kelima, banyaknya bermunculan
kemunculan nabi palsu. Yang keenam, perbuatan riba yang banyak terjadi. Ketujuh, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya, tanda-tanda besar hari akhir. 1. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhan, dan terjadinya gerhana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peristiwa terjadinya hari akhir. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Berikut adalah tahapannya. Pertama, Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, artinya hari berkumpul, yaitu di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Yang ketiga, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Yang kelima, Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan, yaitu di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatan ketika di dunia. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Motivasi beribadah memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendatangkan keselamatan di dunia dan akhirat. Hidup bermakna menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, sehingga kita perlu memanfaatkannya untuk kebaikan. Memperbanyak ibadah. Kita memperbanyak amal ibadah, hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Perilaku terpuji menunjukkan perilaku yang terpuji di dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Kesimpulan pada materi ini adalah iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isi-isinya akan mengalami kehancuran. Bagi umat Islam, mempercayai hari akhir merupakan rukun iman kelima. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari itu pasti akan datang. Audio Jungle.